Akhirnya ada kejelasan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan terkait bansos di tahun 2024, terkait BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000, PKH dan BPNT Februari 2024, dan beras 10 kg alokasi Februari 2024. Seluruh KPM wajib tahu informasi terbaru ini. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT, dan bansos lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang akhirnya ada kejelasan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan terkait bansos di tahun 2024, terkait BLT mitigasi Rp600.000, PKH dan BPNT, dan juga beras 10 kg. Seluruh KPM wajib tahu informasi terbaru ini, sahabat sosial. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Nah, sebelum nanti teman-teman Ibu Sri Mulyani memberikan paparannya atau memberikan informasi terbaru kepada sahabat sosial semuanya, kita akan informasikan terlebih dahulu bahwa bantuan sosial PKH, BPNT, kartu KKS masih terus disalurkan hingga hari ini. Kemungkinan hari ini adalah batas terakhir sementara di stop ya sahabat sosial. Untuk PKH, BPNT lewat kartu KKS, begitu pula untuk yang cairnya lewat PT Pos Indonesia. Pada hari ini juga kemungkinan besar batas terakhir sementara untuk penyaluran bantuan sosial BPNT PKH yang lewat PT Pos Indonesia. Karena mulai besok, mulai masa tenang kampanye, karena takutnya untuk bantuan sosial apapun dipandang oleh masyarakat lainnya atau rakyat Indonesia adalah sebagai dipolitisasi, maka pemerintah mulai hari ini adalah batas terakhir penyaluran bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, kemudian beras 10 kg, dan yang lainnya sahabat sosial. Namun kita lihat besok apakah masih ada pencairan di tanggal 11, 12, 13. Kalau memang tidak ada bantuan sosial berarti benar sudah di stop sementara hingga batas akhir nanti tanggal 15 Februari 2024 akan kembali mulai disalurkan kembali sahabat sosial. Karena sebenarnya adalah bantuan sosial adalah sudah ada anggaran dari APBN dan juga sudah memang ada waktunya untuk pencairan. Karena bertepatan dengan pemilu, makanya pemerintah agar tidak terjadi gesekan dengan masyarakat yang lainnya, pendukung yang lain, maka tentunya untuk masa tenang akan di stop beberapa bantuan sosial, baik itu beras 10 kg, BPNT, PKH, dan lainnya ya sahabat sosial. Jadi yang belum tersalurkan bersabar terlebih dahulu, semoga saja tanggal 15 mulai akan ada pencairan bantuan sosial kembali. Ini untuk kebaikan masyarakat Indonesia semuanya ya sahabat sosial. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan ya isi dari pernyataan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam bansos di tahun 2024, yaitu terkait BLT mitigasi Rp600.000, PKH, BPNT, dan beras 10 kg. Selamat menyaksikan. Itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi ya semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen. Di dalam bansos 2023, di situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino yang tahun 2023 kita introduce
karena waktu itu musim kering memuncak dan sekarang meskipun sudah mulai hujan namun kemudian muncul banjir sehingga musim tanamnya tetap tergeser juga. Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat, bantuan pangan itu semuanya sudah ada di dalam APBN 2023 yang nilainya total tadi mencapai 476 triliun. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Ini untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, PKH dan kartu sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial. Jadi dalam hal ini, nanti Kementerian Sosial yang bisa menjelaskan program PKH dan sembako, termasuk kalau ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu, Ibu Kementerian Sosial, Ibu Menteri Sosial yang tentu akan menjelaskan. Targetnya 9,9 juta plus 18,7 juta untuk sembako itu ditetapkan melalui DTKS. Kita memang sekarang terus memperbarui sumber-sumber datanya, termasuk karena ada data dari BKKBN yang fokusnya adalah pada kemiskinan ekstrim. Jadi ini semuanya udah ada di dalam APBN, sudah menjadi program, silahkan, karena ini dalam kontestasi politik, ini adalah dipresentasikan di dalam konteks pelaksanaan APBN. Untuk berbagai bantuan-bantuan sosial, nanti kami akan bisa menjelaskan secara terpisah ya, karena ini APBN itu cukup banyak sekali programnya. Nanti kalau saya menjelaskan di sini, teman-teman KSSK jadi ini kayaknya kayak konferensi pers APBN gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan. Tapi ini untuk menjelaskan tadi yang disampaikan bahwa BLT, terutama kalau untuk mitigasi pangan yang 6 bulan, terutama dikaitkan dengan tadi akselerasi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Seperti tadi diketahui, harga pangan itu adalah the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, daya beli dan langsung memukul. Jadi memang itu akan terus dilakukan di dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang sudah ada. Eksekutornya PKH dan kartu sembako Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan, yaitu dalam bentuk beras, itu adalah Bappenas. Tapi data targetingnya semuanya dibahas di dalam konteks yang sudah ada. Jadi seharusnya tetap mengikuti apakah itu DTKS atau tambahan data yang berasal dari BKKBN. Atau kombinasi yang kenan kita punya Reksosek yang berasal dari BPS. Itu mungkin untuk menjelaskan mengenai bansos-bansos yang dilakukan pada tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun ke depan. Karena bansos itu selalu cukup merupakan bagian yang cukup besar di dalam APBN. Nah, itulah sahabat sosial dimanapun Anda berada, paparan dari Ibu Sri Mulyani terkait anggarannya berapa, kemudian di tahun 2024 ada kenaikan anggaran, yaitu 20 triliun yang tadinya 476 di tahun 2023, kemudian naik jadi 496 triliun di tahun 2024. Artinya ada 20 triliun kenaikan. Maka dari itu ada beberapa bantuan tambahan seperti BLT mitigasi risiko pangan, yaitu Rp600.000 apabila nanti masih bisa diperpanjang hingga bulan Juni juga masih bisa mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 beserta beras 10 kg. Semoga saja untuk bantuan sosial lancar, walaupun nanti ganti presiden akan tetap ada bantuan sosial karena memang bantuan sosial adalah instrumen negara. APBN adalah undang-undang, maka siapapun presidennya maka akan tetap melanjutkan program bantuan sosial yaitu di tahun 2024 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya sahabat sosial, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.